Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, selamat pagi, sabahul khair. Mudah-mudahan semangat semangat di hari Senin. Kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Kita masuk ke subtema 2, pembelajaran 1 dan 2 ya. Kemarin sudah pembelajaran 1 sebenarnya waktu menirukan gerakan burung kutilang. Nah, sekarang ini kita lanjutkan pembelajaran 1 dan pembelajaran 2-nya ya. Judulnya mengenai manfaat hewan di sekitar. Kita lanjutkan ya. Tapi sebelumnya baca dulu basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oke, kita lanjut. Nah, di pembelajaran 1 ini kita akan membaca dongeng atau fabel ya. Karena dongengnya ini berjudul Kucing, Ayam Jantan, dan Tikus Muda. Nah, kebetulan kalian di sini diminta untuk belajar bercerita. Maka dari itu, dalam membacanya silahkan direkam. Baca fabelnya sambil direkam, dibantu oleh orang tua kalian, ayah atau bunda kalian. Nah, dalam membacanya bukan hanya membaca, tapi belajar seperti kita bercerita. Ya, bunda akan nilai siapa yang bagus dalam berceritanya, menyampaikan dongengnya. Maka dari itu harus direkam ya. Nah, silahkan kalian persiapkan, boleh dibaca dulu sebelum direkam boleh. Atau mau langsung direkam aja bunda, boleh ya. Yang penting hasil rekamannya kirimkan ke bunda. Oke, jika sudah berarti kalian sudah tahu isi dari dongeng atau fabel tersebut. Maka dari itu kalian jawab pertanyaan dalam Ayo Berdiskusi di halaman 55. Silahkan ya. Kemudian, sudah paham kan isi dari dongeng kucing, ayam jantan, dan tikus muda tadi? Jadi katanya apa? Kita tidak boleh menilai seseorang atau sesuatu dilihat dari luarnya saja. Bisa jadi dari luarnya baik, tapi dalam hatinya buruk. Tapi kita nggak usah usuzon ya, nggak usah berprasangka karena misalnya dia wajahnya baik, jangan-jangan dia dalam hatinya buruk. Nah, tidak seperti itu maksudnya. Jadi tidak semua yang baik itu baik, tidak semua yang buruk juga buruk itu ya. Nah, itulah salah satu pesan yang bisa kita ambil dari dongeng kucing, ayam jantan, dan tikus muda tadi. Nah, sekarang siapkan buku tulis tematik kalian dan ceritakan kembali dongeng kucing, ayam jantan, dan tikus muda tadi di buku tulis kalian. Hanya 1 paragraf aja. Boleh, tapi dengan bahasa sendiri. Misalnya, ada tikus muda yang bercerita kepada ibunya tentang apa yang dia lihat. Dia melihat ada 2 hewan yang berbeda. Yang satu memiliki ciri-ciri yang sangat indah, yaitu berbulu halus, bermata cerah, dan sebagainya. Seperti itu, pokoknya bikin hanya 1 paragraf aja. Kalian belajar bercerita dari apa yang telah kalian baca ya. Oke, jika sudah kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke matematika. Di sini kita akan belajar menyelesaikan masalah tentang perkalian. Kalian sudah menghafal perkalian 1 sampai 9 kemarin ya. Nah, sekarang ini kita akan menyelesaikan perkalian berdasarkan sifat komutatif. Kemarin sudah belajar sifat komutatif dalam penjumlahan. Nah, sekarang kita akan belajar sifat komutatif di dalam perkalian. Apa kemarin komutatif itu? Bisa dibulak-balik ya. Nah, seperti itu. Sama dalam perkalian juga berlaku sifat komutatif. Kita lihat contohnya. Pada saat liburan, Wayan dan keluarganya mengunjungi rumah pamannya. Wayan memanggilnya Om Haris.
Om Haris senang memelihara lovebird atau burung cinta. Om Haris mempunyai 20 ekor lovebird dimasukkan ke dalam 5 sangkar. Nah, ada 5 sangkar. Dari 20 ekor lovebird ini nanti dibagi berapa dalam 5 sangkar itu. Nah, ada dalam buku itu, dilihat contohnya bahwa yang 5 itu dikali 4. Kenapa harus 4? Karena hasilnya harus 20 karena hanya ada 20 ekor. Dan sarangnya ada 5, berarti harus berapa yang diisinya, berapa burung? Berarti setiap sangkar itu harus ada 4 ekor burung ya. Nah, selanjutnya beberapa hari kemudian tetangga Om Haris meminjam 1 sangkar sehingga sangkar burungnya tinggal 4. Om Haris memasukkan 5 ekor pada setiap sangkar. Nah, sekarang dibalik. Karena hanya ada 4 sangkar, jadi Om Haris ini memasukkan sisa yang sangkar tadi yang dipinjam itu satu-satu ke setiap sangkar. Jadilah setiap sangkar yang sekarang ini yang hanya 4 itu berisi 5 burung. Makanya 4 dikali 5 hasilnya tetap berapa? 20. Kalau tadi kita lihat 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, kalau sekarang 4 kali 5 hasilnya 20 ya. Jadi berlaku bolak-balik, bisa 5 kali 4 atau 4 kali 5. Sama contoh yang di bawah juga tuh, ada 3 kali 8 hasilnya 24. Kemarin sudah belajar perkalian 8. Sama juga 8 dikali 3 itu hasilnya 24. Ada juga 6 kali 7 hasilnya 42. Sama hasilnya seperti 7 dikali 6 yaitu 42. Betul. Maka dapat disimpulkan. Jadi hasil perkalian 2 bilangan yang ditukar tempatnya tetap sama. Ngerti ya? Oke. Nah, maka dari itu kalau sudah ngerti, kalian boleh kerjakan halaman 57 dan 58, diisi dan dilengkapi ya, bagian-bagian yang kosongnya. Oke. Selanjutnya, Bunda akan menjelaskan mengenai unsur-unsur dalam pementasan tari. Minggu kemarin kita sudah belajar menarikan burung ketilang meskipun dengan sederhana, gerakan sederhana. Nah, kalian jika mau pentas tari, mau menari di hadapan orang lain, ya. Nah, itu ada unsur-unsurnya. Unsur-unsur yang harus kalian lengkapi untuk pementasan tari supaya maksimal, supaya hasilnya bagus. Apa saja itu? Yang pertama ada raga atau gerak. Nah, otomatis namanya juga tari. Berarti harus ada gerakan, baik gerakan tangan, gerakan kaki, gerakan kepala, gerakan tubuh. Nah, itu termasuk unsur penting yang ada di dalam pementasan tari. Kemudian ada irama. Irama itu apa? Irama itu musik yang mengiringi. Jika kita hanya menggerakkan badan, menggerakkan kaki, menggerakkan tangan tanpa diiringi dengan musik, akan indah nggak terlihatnya? Ya kurang indah dilihatnya. Kalau orang yang nggak ngerti itu lagi ngapain gitu ya, gerak-gerak sendiri. Nah, tapi kalau ada musik yang mengiringi, orang akan ngerti, oh iya dia sedang menari, seperti itu. Kemudian ada rasa. Rasa ini penjiwaan. Jadi harus dijiwai setiap gerakan yang kita lakukan. Misalnya kalian kemarin gerakan burung ketilang, kita harus menjiwai bagaimana nih seekor burung ketilang kalau terbang, dijiwai oleh kita ya. Kalau lagunya sedih, misalnya gerakannya lemah gemulai, dijiwai dengan ekspresinya, kemudian dengan gerakannya, itu sama rasa, itu seperti itu. Kemudian yang keempat, tata rias atau kostum. Nah, ini juga termasuk unsur penting, karena jika tidak mungkin kita gerakan tari ini tidak memakai kostum. Masa iya, misalnya kita mau mementaskan tarian burung ketilang, kostum yang dipakai harus seperti apa? Seperti burung. Makanya ada ya beberapa teman kalian yang kemarin waktu praktik
menggunakan seperti sayap gitu ya, menggunakan selendang. Nah, seperti itulah. Jadi kostum juga sangat mendukung dalam pementasan tari. Kemudian ada pola lantai. Nah, pola lantai ini biasanya jika kita akan mementaskan tari lebih dari satu orang, biasanya suka ada pola lantainya. Kalau 5 orang nih, siapa orang yang pertama ditempatkan di mana, terus nanti bergeser kemana, seperti itu kalau pola lantai. Kemudian tata panggung, iya harus ada dekorasinya supaya apa mendukung gitu ya, mendukung suasana dalam tarian tersebut. Misalnya kita tarian burung ketilang, berarti tata panggungnya harus seperti apa? Misalnya ada awannya karena burung kan berterbang ya, kemudian ada pohon ya, seperti itu. Dan kemudian properti. Nah, properti ini sama alat-alat pendukung dalam tarian tersebut, seperti teman-teman kalian yang kemarin ada yang menggunakan selendang. Nah, itu termasuk properti yang boleh digunakan. Kemudian misalnya menggunakan mahkota gitu ya, seperti itu. Nah, itulah unsur-unsur yang ada dalam pementasan tari. Kalian harus mengenal. Dan ini tulis kalian di buku tulis tematik ya. Silahkan ditulis unsur-unsur dalam pementasan tari ada apa aja, supaya nanti kalian ingat. Ada 7. Kita ulang. Yang pertama raga, kedua irama, ketiga rasa, keempat tata rias atau kostum, kelima pola lantai, keenam tata panggung, dan ketujuh properti. Oke, kita lanjut ke pembelajaran 2, halaman 62. Nah, di sini karena kita belajar tentang dongeng, maka kita akan berdongeng kembali nih. Sekarang dongengnya mengenai kisah ikan dan burung yang bersahabat. Nah, kemarin sudah Bunda jelaskan kalau dongeng mengenai hewan berarti apa disebutnya? Iya, fabel ya. Mau dibaca bareng-bareng sama Bunda? Boleh, kita baca ya. Kisah ikan dan burung yang bersahabat. Di sebuah hutan hiduplah 2 binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Waktu itu, ikan sedang beristirahat di pinggiran sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-biji itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat, namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku sayap untuk terbang agar aku bisa meraih biji-bijian itu? Kata si ikan dalam hati. Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu ia melihat banyak sekali cacing bergeliatan. Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan, kata burung dalam hati. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia hanya bisa memandangi cacing-cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing-cacing di dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang agar aku bisa meraih cacing-cacing dalam air itu? Kata si burung dalam hati. Akhirnya, ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing.
Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka berkenalan. "Hei ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian ini?" kata burung. "Benar, tapi aku tidak punya sayap sepertimu, sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu," jawab si ikan. "Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai, tapi aku tidak punya sirip sepertimu, sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu," balas si burung. "Bagaimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu, dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai?" ajak si ikan. "Terima kasih ikan, aku setuju," sahut burung dengan gembira. Akhirnya ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu. Wah, Masya Allah. Jadi kita tidak boleh kufur nikmat, harus bersyukur dengan apa yang kita punyai, karena dengan apa yang kita punya kita bisa membantu orang lain. Nah, bagaimana juga ikan dan burung? Memang ikan tidak punya sayap, tapi dia punya sirip untuk membantu burung. Burung juga sama. Memang burung tidak punya sirip, tapi dia punya sayap untuk membantu si ikan. Jadi bisa saling membantu satu sama lain ya. Nah, kalau udah tahu ceritanya, silahkan kalian isi yang ayo berdiskusi di halaman 64. Ya. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi. Kita akan mengamati karakteristik individu. Karakteristik itu apa? Karakteristik itu sifat yang dimiliki individu. Jadi seseorang itu punya berbagai sifat yang berbeda-beda setiap orangnya, setiap masing-masingnya. Mungkin sifatnya ada yang penyabar, ada yang pemalu, pemberani, dan sebagainya. Ya, kalian juga sama, teman-teman kalian ataupun kalian ada perbedaannya sifat-sifatnya ya. Ada yang pemberani, ada yang pemalu, ada yang rajin, dan sebagainya. Nah, salah satu karakteristik yang baik dan patut dicontoh adalah kerjasama dan saling menolong tanpa pilih kasih. Tadi seperti cerita tentang si burung dan si ikan. Ya, mereka saling kerjasama dan saling menolong tanpa pamrih ya. Nah, kalau kerjasama dan saling menolong ini sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Apa sila kedua itu? Iya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Jadi karakteristik ini biasanya ada yang baik dan ada yang tidak baik. Maka kalian kerjakan di halaman 65. Kira-kira sifat teman kalian yang telah kalian kenal nih selama di 3B, selama di 2B, kalian pasti sudah mengenal satu sama lain kan dengan teman-teman kalian. Nah, sudah tahu karakteristiknya. Coba sebutkan karakteristik apa dari teman kalian itu. Kemudian kalian lihat apakah baik atau tidak baik karakteristik seperti itu. Misalnya jujur, sifatnya suka jujur. Jujur itu baik apa tidak baik? Baik ya. Nah, tinggal di checklist antara baik dan tidak baiknya. Nah, terakhir, karena kita sekalian olahraga, kalian boleh mempraktikkan gerakan kombinasi, gerak meliuk dan memutar. Nah, seperti digambar di atas, dalam hitungan 2 kali 8 ya, boleh ya, dibantu oleh orang tua kalian. Ini tidak usah di video ya ayah bunda, hanya ditirukan saja sesuai gerakannya, sekalian berolahraga supaya badan kita tetap sehat dan segar ya. Sekian, wah udah lama nih penjelasan dari bunda. Sekian penjelasan dari bunda, silahkan praktekkan gerakannya, kemudian silahkan isi tugas-tugasnya, kerjakan tugas-tugasnya, nanti laporkan ke Bunda Hesti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.